Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya luar biasa? Ada sukacita bagi hati. Amin. Berapapun yang hadir pagi hari ini, kita percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Buat yang ada di rumah, tetap semangat, tetap setia, sehat selalu. Kita akan beribadah pagi hari ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih karena Tuhan begitu sangat baik dalam hidup kami. Tiba saatnya pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah minggu kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang akan melawan setiap kami pribadi lepas pribadi. Angkat setiap beban kami Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami penuh di dalam Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga pagi hari ini kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Peringat kami akan saudara-saudara kami yang lain Bapa, yang masih dalam perjalanan. Tuhan menghantar mereka sampai di rumah ibadah ini, sehingga pagi hari ini mereka boleh bersekutu dengan kami. Untuk saudara-saudara kami yang di rumah Tuhan, karena sesuatu hal mereka tidak bisa beribadah dengan kami pagi hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu ada dimanapun, jika hati kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami menuju hadirat-Mu. Kami mau Tuhan sucikan, kami mau Tuhan kuduskan pagi hari ini, sehingga kami benar-benar layak di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku
apapun yang Bapak Ibu hadapi dalam hari ini, dalam minggu-minggu ini, ataupun dalam bulan-bulan ke depan, percayalah satu hal, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia, karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa untuk kita. Hanya satu-satunya jawaban untuk kita Tuhan. Katakan bagi hari ini, betapa Engkau masih Tuhan. Yesus.
Sungguh kami telah diberi kuasa untuk melakukan banyak perkara dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Yang mau lebih lagi berkata, amin. Haleluya. Boleh lihat kanan kirinya, dilihat aja, nggak usah baca tangan ya. Lihat kanan kirinya, oke. Sudah. Boleh senyum loh, tetap lihat dari matanya kalau senyum, bener nggak? Ya. Haleluya. Ada sukacita tetap ya pagi hari ini. Mau sama-sama senang buat ya. Siapa pelukis cakrawala ini? Yesus, haleluya. Mau lebih lagi? Lebih semangat lagi ya? Ada sukacita lagi ini. Ada Tuhan yang masih bersama kita. Mau joget boleh, mau bilang juga boleh ya. Pelukis cakrawala
tanggalnya belum tanggal tua ini. Ada sukacita? Semangat! Walau usia kita sudah mungkin umur ya, tapi kalau untuk Tuhan, semangat ya. Ya, boleh dari sini semangat. Hanya nggak bisa dibuka masih ya, Bang. Mau goyang-goyang gitu dulu, oke? Sekali lagi ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Pagi hari ini kita siap untuk diberkati Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Bagi yang di rumah, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang akan dibawakan hamba-Nya Ibu Pendeta Yuni Novita. Saya percaya ada banyak hal baru, ada berkat-berkat Tuhan diberikan untuk kita pagi hari ini. Amin. Siapkan hati kita. Yesus, kami mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan, sehingga setiap firman yang akan ditaburkan dalam hati kami boleh-boleh benar-benar tinggal dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Katakan telah ku dapati, telah ku dapati kasih yang sejati yang sanggup mengubahkan hati. Kasih kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku
pujian ini. Pujikan Bapak Ibu. Pastikan apa yang keluar dari mulut kita sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita, sehingga pujian ini akan mendatangkan kuasa dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu, mulia. Katakan hanya bagimu Tuhan, hanyalah bagimu, mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu kehormatan Engkau mengundang kami pagi hari ini untuk kami boleh datang bersama-sama di rumah-Mu, di tempat ini, untuk
untuk kami boleh bersama-sama beribadah, menaikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Saatnya kami juga rindu mendengar Tuhan berfirman atas kami. Berbicaralah pagi hari ini melalui hamba-Mu yang tidak berguna ini. Sebab hamba-Mu hanya melakukan apa yang seharusnya hamba lakukan bagi Tuhan. Ampuni setiap dosa, setiap kesalahan dan pelanggaran yang telah kami lakukan Tuhan. Layakan pagi ini kami menerima firman yang terindah dari Tuhan, yang akan menguatkan dan menjadikan kami umat-umat pemenang di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin kacau. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Engkaulah Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu saat ini. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam. Sukacita sekali pagi hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Sekalipun dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tetapi kalau saat ini kita ada di tempat ini dengan keadaan yang baik, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi saya ini sudah cukup banyak, dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara memberanikan diri untuk datang bersama-sama beribadah. Dan tidak bisa dipungkiri memang persekutuan secara fisik itu tidak sama dengan saat kita beribadah sendirian di rumah. Ada sesuatu yang berbeda saat kita bersama-sama di rumah Tuhan. Inilah kenyataan yang terjadi saat ini, di mana kita dihadapkan pada masa-masa yang sulit. Dan ini tidak hanya kita hadapi sendirian, tidak hanya di tempat ini, namun ini telah menjadi sebuah masalah global. Dan seluruh dunia pun mengalami. Bahkan untuk gereja-gereja yang skalanya besar, sampai hari ini pun mereka belum berani untuk mengadakan ibadah. Ada beberapa yang schedule-nya masih awal tahun depan baru memulai ibadah fisik. Tapi saya bersyukur hari ini saya sudah bisa merasakan ibadah secara fisik bersama dengan saudara di tempat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 11. Kita akan baca sama-sama ayat ini, hanya satu ayat saja kita baca bersama. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Bahkan dikatakan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. Tapi kalimat selanjutnya berkata, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Bukan hanya sekarang, tetapi kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Dalam tata bahasa Indonesia, apabila ada satu kalimat lalu tiba-tiba ada keluar tetapi gitu ya, maka kalimat pertama itu jadi gagal, Bapak Ibu. Jadi artinya begini, memang Tuhan itu membuat segala sesuatunya indah
segala sesuatu yang indah itu akhirnya gagal gitu. Bukan lagi jadi indah, jadi buruk bagi kita. Dan itu Alkitab sudah menyatakan seperti itu. Sehingga kalau ada manusia yang gagal memahami pikiran Tuhan, ya memang karena kita manusia terbatas. Kita manusia berdosa. Tidak mungkin kita dapat menyelami pikiran Allah. Pikiran kita yang terbatas tidak mungkin bisa menyelami pikiran Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir, kita gagal total. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dipungkiri kita hidup penuh dengan masalah dan persoalan hidup kita. Selama kaki kita masih menginjak tanah, belum melayang, kita tidak mungkin lepas dari masalah dan persoalan kehidupan kita. Persoalan kehidupan tidak hanya milik orang. Bukan hanya yang miskin, bukan hanya yang kaya, bukan hanya yang muda, bukan hanya yang tua. Tapi global, sama dengan pandemi yang terjadi saat ini. Tidak hanya menyerang orang tua, tidak hanya menyerang anak-anak, semua rata. Dan khususnya pandemi yang kita alami saat ini, Bapak Ibu, sungguh dampaknya itu luar biasa. Segala sisi itu diserang. Sisi sosial diserang. Ekonomi apalagi Bapak Ibu Saudara. Jasmani, kesehatan kita diserang juga. Rohani kita diserang, banyak virus rohani juga. Jadi betul-betul apa yang kita alami saat ini sudah mengganggu masalah sosial, ekonomi, jasmani kita, rohani kita, dan semuanya jadi meningkat. Semuanya apa? Kematian meningkat, pengangguran meningkat, kejahatan meningkat, tapi kehamilan juga meningkat, Bapak Ibu Saudara. Dan yang lebih fenomenal lagi, perceraian pun meningkat. Hanya gara-gara virus corona. Tebal semua, saudara. Sampai ada yang bilang beberapa golongan, ini corona palsu katanya. Konspirasi. Gimana bisa konspirasi, Bapak Ibu Saudara? Yang mengalami tidak cuma kita, yang mengalami ratusan negara. Bahkan tadi pagi saat perjalanan menuju ke tempat ini, saya mendengar dari radio Suara Surabaya, di Filipina itu yang terjangkit 65.000, yang sembuh baru 20.000, sehingga mereka mengalami masa yang sangat kritis. Singapura mengalami krisis ekonomi. Saudara jangan pikir Surabaya ini normal loh saudara. Sebetulnya itu new normal itu bukan normal. Tetapi banyak orang yang kurang memahami, sehingga kalau kita lihat di jalan-jalan sudah seperti biasa saja, seperti tidak ada apa-apa. Serba salah, bukan urusan kita karena banyak politik juga di dalamnya. Tetapi yang saat ini perlu kita pahami sebagai orang percaya adalah respon kita saat kita ada dalam masalah dan persoalan kehidupan kita. Respon kita ditentukan dari seberapa besar pengenalan kita kepada Tuhan. Memang Tuhan itu bukan objek yang bisa kita pelajari, tetapi Tuhan itu bisa kita rasakan kehadirannya. Butuh kita mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya respon kita saat mengalami masalah menjadi baik. Masalah kecil, bila respon kita tidak baik, maka masalah itu akan membawa kecelakaan bagi kita.
sekalipun masalah itu besar dan rumit, bila respon kita baik, maka yang besar, yang rumit itu menjadi kecil, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyoroti Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ke-11. Perikop ini adalah cerita tentang kebangkitan Lazarus. Kita tidak membaca semua ayatnya, tapi ada beberapa ayat yang harus kita baca supaya kita pahami. Yohanes pasal yang ke-11, kita baca dulu ayat 1-3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu, yaitu Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Bapak Ibu, waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang ada di Yerusalem. Masa itu memang transportasi ada, tetapi alat telekomunikasi tidak ada. Tidak seperti ini, ada WA, ada handphone. Begitu ada berita langsung diklik gitu, 1 menit nyampe. Zaman dulu belum ada. Tetapi kenapa dikatakan kabar ini segera Tuhan dapatkan? Karena memang Yerusalem dengan Betania, tempat tinggal Lazarus, Maria dan Marta, itu jaraknya hanya 2 mil. 2 mil itu gampang-gampang, kalau kita mau hitung kira-kira hanya 2 kilometer. Jadi kalau 2 kilometer ya dari sini sampai ke Panjang Jiwo situ ya, itu 2 kilometer. Jadi tidak heran kabar itu cepat Tuhan dapatkan dari Maria dan Marta. Lalu ayat yang keempat, kita lanjutkan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan katakan pada ayat 4 ini kelihatannya sangat kontradiksi. Dia berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Padahal Lazarus mati enggak Lazarus? Lazarus itu mati. Sepertinya ayat ini kalau kita baca sekedarnya kita tidak akan heran. Tapi kalau kita ikuti ayat selanjutnya kita akan terheran-heran. Loh, kok Tuhan bicara penyakit itu tidak akan membuat Lazarus mati? Tapi kok kenyataannya Lazarus itu mengalami kematian kok? Bukan tidak mati gitu. Hal ini menegaskan bahwa sebenarnya cara pandang Tuhan dan cara pandang kita itu berbeda. Makanya pengkhotbah tadi mengatakan bahwa kita tidak bisa menyelangi pikiran Allah. Mari kita bandingkan pada kitab Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9.
ini berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jangan heran, banyak kali kita membaca Alkitab sepertinya ayat dan ayat saling bertentangan, padahal sebenarnya tidak saling bertentangan, justru saling melengkapi. Hanya saja pikiran kita tidak nyampe, Bapak Ibu Saudara. Karena itu butuh iman. Karena tidak bisa dipikir dengan akal pikiran kita. Setinggi langit dari bumi, jalan Tuhan tidak dapat kita selami. Lalu ayat yang kelima, Yohanes 11, kita kembali, kita baca ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Ayat 5 tadi berkata bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus, 3 saudara ini. Menjadi sesuatu yang aneh juga kalau kita pikirkan. Katanya orang yang dikasih tahu orang yang dikasihi sedang sakit. Ibaratnya sakit sudah parah, akhirnya Lazarus juga meninggal. Berarti sakitnya itu parah. Lah kok dikatakan ayat yang ke-6 apa? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Sudah tahu ada berita orang yang dikasihi sakit, malah Tuhan Yesus sengaja tinggal di Yerusalem 2 hari lagi. Apakah kira-kira Tuhan tidak tahu Lazarus mau mati? Tahu pasti. Kenapa Tuhan sengaja? Apakah Tuhan tidak mengasihi? Loh, tadi dibilang mengasihi kok. Sekali lagi, manusia tidak dapat menyelami apa yang Tuhan pikirkan. Setinggi langit dari bumi, jalan-jalannya Tuhan tidak dapat kita selami. Pada ayat ini memberikan kita pemahaman bahwa apa yang sebenarnya seringkali kita anggap urgent, yang kita anggap mendesak, harus hari ini Tuhan. Kalau udah hari ini gak bisa, aku pasti mati. Harus sekarang Tuhan, sudah gak ada waktu lagi. Seringkali kita berdoa minta Tuhan dan kita kasih deadline. Tuhan, aku harus bayar utang itu sekarang loh. Gak bisa lagi loh. Tuhan, sakit itu sudah parah loh, kalau udah aku mati loh. Harus sekarang loh pertolongannya. Apa yang kita pikirkan beda dengan apa yang ada di pikirannya Tuhan. Apa yang seringkali kita anggap mendesak belum tentu mendesak menurut pikiran Tuhan. Sehingga memang ada saatnya Tuhan sengaja tidak datang dulu pertolongannya. Jadi seolah-olah itu tidak tepat waktu, tapi itu menurut pikiran kita. Karena menurut Tuhan waktunya belum tepat. Jadi segala pikiran negatif itu hanya gara-gara pikiran kita yang terbatas. Tuhan terlambat, Tuhan tidak nolong, tidak tepat waktu. Apaan katanya tidak pernah terlambat pertolongannya, tapi ternyata pertolongannya terlambat bagiku. Itu katanya kita. Tapi bukan katanya Tuhan. Karena memang menurut Tuhan belum waktunya. Apapun yang Tuhan lakukan pasti ada tujuannya. Dan yang pasti untuk membawa kemuliaan bagi semua orang. Beda dengan manusia. Kalau kita lakukan,
99% itu pasti egois Bapak Ibu Saudara. Pasti demi keuntungan kita. Karena itu kita tidak bisa membandingkan keinginan kita dengan tujuan Tuhan gitu. Allah kita adalah pribadi yang tidak dapat terselangi. Jadi kalau ada orang bilang, aku ini kenal kok Tuhan. Aku ini hafal Alkitab ini sudah tak baca dari Kejadian sampai Wahyu 10 kali. Bila saudara mendengar ada orang semacam itu, maka itu pasti, tidak mungkin salah, pasti sebetulnya dia tidak kenal sama Tuhan. Tapi bila ada orang yang berkata, aku ini tidak paham, tidak ngerti tentang Tuhan ini, justru sebetulnya dia mengerti tentang Tuhan. Karena memang Tuhan itu tidak dapat dimengerti gitu Bapak Ibu. Bisa mengerti ya maksudnya? Orang yang dengan sombongnya berkata mengenal Tuhan, sebetulnya dia tidak kenal. Tapi orang yang berkata dia tidak mengenal Tuhan, sebetulnya dia telah mengenal Tuhan. Karena memang Tuhan tidak dapat dikenali, tetapi dia dapat dirasakan kehadirannya. Kita perhatikan hal ini. Orang yang dikasihi, tadi dikatakan. Kira-kira kalau orang yang dikasihi itu punya hubungan dekat enggak Bapak Ibu Saudara? Pasti punya hubungan dekat. Kita saja kalau kita dapat kabar, adikmu sakit loh. Mungkin kayak Pak Gem di tempat ini, adik atau kakaknya sakit. Kira-kira setelah dengar kabar itu cepat-cepat datang enggak? Pasti, enggak mungkin undang. Itu manusia Bapak Ibu Saudara. Karena pikiran kita memang terbatas. Bisa-bisa kalau bisa itu cepet-cepet gitu. Gerusa-gerusu. Itu sebabnya kita tidak bisa connect dengan pikiran Tuhan. Demikian juga Maria dan Marta. Coba kita loncat ayat 21. Yohanes 11 ayat 21. Lalu kita loncat ke ayat 32. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, dia bilang. Lalu coba kita lihat apa reaksi Maria, ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dua wanita ini, dua-dua punya kalimat yang sama. Sekiranya Tuhan ada di sini, pasti Lazarus gak mati, kata Maria. Lalu Marta juga mengatakan hal yang sama. Bukankah mereka adalah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Yesus? Kok bisa mereka gak paham dengan Yesus ini? Idealnya, orang yang memiliki hubungan yang dekat memahami, mengerti, mengetahui. Oh, kalau kenal gitu ya. Kalau Yesus sampai belum datang, sampai membuat Lazarus saudaraku mati, berarti ada sesuatu yang indah. Harusnya begitu ya saudara ya. Bahkan kita juga saat ini, walaupun kita belum pernah ketemu secara fisik dengan zamannya Tuhan Yesus hidup, kita pasti punya pikiran begitu kan? Oh ya sudah, tidak apa-apa. Ada bagian orang yang begitu, ada juga yang enggak ya saudara. Tapi ada bagian orang-orang percaya akan bilang, oh ya memang mungkin Tuhan izinkan ini karena ada sesuatu yang lebih indah yang akan Tuhan lakukan bagiku. Tapi aneh ini Maria dan Marta ini. Katanya hubungannya dekat tapi dia tidak paham. Tapi memang itu yang terjadi. Banyak kali orang Kristen itu terlalu overconfident, terlalu percaya diri secara rohani, terlalu sok beriman, padahal imannya itu salah gitu. Iman kok salah, ini bikin konspirasi lagi nih begitu ya. Memang tidak semua iman itu benar kok. Kalau saudara mengimani sesuatu yang salah ya pasti imanmu salah. Itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita.
Siapa yang mengatakan mudah mengenal Allah? Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang kita lakukan secara tidak wajar itu sangat berbahaya. Kemarin dosen saya dari Amerika waktu kami kuliah online berkata seperti itu. Sesuatu yang kita lakukan dengan tidak wajar pasti berbahaya. Contohnya, kita tidak pernah olahraga, tiba-tiba kita disuruh ikut olimpiade yang sangat berat. Langsung kita dengan percaya diri kita ikuti olimpiade itu, kita mati pasti. Tidak kuat jantung kita. Demikian juga halnya dengan keimanan dan kerohanian kita. Jangan terlalu percaya diri secara rohani kalau engkau tidak pernah melakukannya dengan wajar. Baca firman gak tahu, tiba-tiba ada orang kerasukan setan, kita mau tengking setan itu, yang ada setannya bukan kabur, malah mempermalukan kita di depan banyak orang. Segala sesuatu harus wajar. Saudara tidak pernah baca Alkitab rutin, tidak pernah sembahyang rutin, tiba-tiba ada masalah minta kuat, ya tidak mungkin gitu. Sangat diberkati saya kemarin melalui pembelajaran online itu. Jangan dipikir cuma jemaat, hamba Tuhan ya gitu. Merasa keseringan khotbah, sudah ngerti semua firman Tuhan, tapi tidak mau secara wajar terus rutin untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Begitu ada masalah, pasti jatuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak bisa dipungkiri, seringkali kita beranggapan bahwa Tuhan telat menolong aku. Pertolongan Tuhan terlambat. Aku butuhnya sekarang, tapi tidak datang sekarang. Bahkan besok pun belum tentu datang. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan sampai akhirnya kita itu mati seperti Lazarus. Bukan hanya terlambat, tapi diizinkan mati dulu. Mungkin berbicara bukan mati secara fisik. Tuhan kok telah datang sampai aku bangkrut, kokot semua ini. Ya kadang-kadang itu begitu memang. Tapi apakah benar sebetulnya Tuhan terlambat? Coba kita nyanyi pujian ini. Saya minta kunci. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bisa nyanyi pujian ini? Kita nyanyi sekali lagi. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap katakan, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sekali lagi dengan imanmu katakan, takkan pernah. Ampuni kami bila selama ini kami telah salah paham kepada Tuhan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah terlambat menolong kami, dan Engkau tidak pernah terlelap menjaga kami Tuhan. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami, sebab Engkau Allah yang tahu
Sekali lagi katakan. Apakah saudara mengamini pujian ini? Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Justru pertolongan Tuhan itu sangat tepat pada waktunya. Yang tidak kita pahami adalah bahwa sebenarnya jalan Tuhan memang tidak dapat kita selami. Tuhan punya waktu sendiri yang lebih tepat untuk menyatakan kemuliaannya. Goalnya bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk semua orang, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba kita pikirkan secara logika. Lebih dahsyat mana? Lazarus sakit disembuhkan atau Lazarus mati dibangkitkan? Kalau cuma sakit disembuhkan, pada masa itu banyak juga tabib-tabib lain yang bisa melakukannya. Tetapi Lazarus ini mati 4 hari. Bahkan sudah berbau dikatakan. Pada saat batunya suruh buka itu, si kakak perempuan Lazarus berkata apa? Sudah bau, sudah 4 hari. Dari zaman dulu sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada seorang manusia pun yang bisa membangkitkan orang saat sudah mati 4 hari dan berbau. Satu-satunya yang tidak bisa disangkal sekalipun oleh orang yang benci dengan Yesus. Sebuah buku mengatakan, bahkan yang benci kepada Yesus saja, mereka benar-benar mempercayai bahwa Yesus telah membangkitkan orang mati. Kalau musuh saja, yang tidak senang saja mengakui, masa ya kita yang percaya dan mengakui gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang saat kita dalam masa-masa yang sukar, bahkan mengalami kematian itu tidak gampang. Orang ngomong itu gampang, tapi jalan itu tidak gampang. Saat dalam masa-masa kritis, pasti kita ya jantungan gitu. Nggak usah saudara, saya juga pasti akan jantungan. Rasanya itu meredep gak karu-karuan. Tuh ya apa ya? Ya karena Tuhan itu kan gak bisa dilihat ya Bapak Ibu Saudara. Gak bisa diprediksi gitu. Itulah butuhnya iman. Saat kita percaya dengan iman, hati kita tenang Bapak Ibu Saudara. Kalaupun harus mati dulu ya sudahlah mati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti punya waktu yang tepat untuk menolong dengan indahnya. Maka saat ini, apapun yang kita alami, tetaplah percaya dan beriman kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita orang percaya, harusnya kita memiliki pengharapan yang tidak terbatas kepada Tuhan. Kita bukan orang dunia yang kemarin saya mendengar beritanya bahwa ada seorang dokter cantik di Surabaya, suami anaknya meninggal kena COVID, nggak tahan, stres, depresi, jadi gila. Akhirnya dia keluar rumah telanjang, malah jadi tontonan orang. Surabaya itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu dia bukan orang percaya. Tapi kita kan orang-orang percaya. Jangan sampai kita mengalami hal yang semacam itu. Kita punya pengharapan yang tidak mungkin mengecewakan kita. Tapi sabar, sabar. Tuhan itu memang maha kuasa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia lakukan, yaitu mengingkari janjinya. Kalau dia tidak bisa mengingkari janjinya, dia pasti genapi janjinya bagi saudara. Saat orang percaya jatuh, tidak dibiarkan Tuhan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang saudara dan menopang saya. Saya tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan Lukas 18 ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama. Injil Lukas 18
ayat yang ke-7. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini. Perhatikan, ucapkan dengan sungguh-sungguh. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak akan pernah mengulur waktu untuk menolong kita, tetapi semua itu akan terjadi pada waktu dan caranya Tuhan yang tepat bagi saudara dan bagi saya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, meski kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku pernah percaya waktu Tuhan pasti yang. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku pernah percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku telah percaya. Tuhan, kami sungguh percaya kepadamu. Walaupun seringkali kami salah paham kepada Tuhan, tetapi pagi hari ini kami mau menyadari kesalahpahaman kami kepada Tuhan. Kami menempatkan iman percaya kami dengan sungguh kepada Tuhan. Kami menempatkan pengharapan kami dengan sungguh kepada Tuhan. Kami mau mengalami pengenalan yang lebih sungguh kepada Tuhan. Kami mau mengejar pengenalan kami dengan benar kepada Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang bisa sejalan dengan Tuhan. Dalam menghadapi persoalan kehidupan kami tidaklah mudah, tetapi kami rindu kami bisa berjalan bersama Tuhan. Saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka sangat dapat dipastikan kami akan keluar menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Kiranya bagi hari ini tidak satu pun yang Engkau lewatkan. Sekalipun kami memiliki banyak perbedaan, tapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan setiap pribadi untuk menangkap dan mendapatkan pencerahan dari firman Tuhan pagi hari ini. Biarkan kami pulang dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami akan mengalami janji berkat itu, janji keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
saat masa-masa sulit yang kami alami saat ini. Kami mau Engkau tetap bersama dengan kami. Jangan tinggalkan kami barang sedetik pun. Dan kami pun mau tetap mengikatkan diri kepada Tuhan. Dan kami tidak mau hidup jauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Pimpin kehidupan kami. Sampai akhirnya kami akan kembali kepada Tuhan. Dan bertemu Engkau muka dengan muka. Terima kasih Allahku. Mari jemaat Tuhan. Waktu Tuhan